Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga tetap berada dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kali ini kami akan menampilkan sebuah video mengenai menentukan topik penelitian, verifikasi, dan kritik yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pembahasan ini dibahas dalam mata kuliah Metode Penelitian Sejarah oleh dosen pengampu Bapak Henry Dalimunte M. Hum. Perkenalkan, rekan-rekan saya yang pertama menjelaskan yaitu Muhammad Fahmi mengenai menentukan topik penelitian, dan yang kedua adalah Nuraini Pangaribuan menjelaskan tentang verifikasi, dan yang terakhir Mira Suswati Siahaan menjelaskan mengenai kritik. Teman-teman sekalian, videonya jangan di-skip, tetap ikuti sampai akhir ya. Menentukan topik penelitian sejarah adalah salah satu kegiatan atau langkah-langkah yang digunakan seseorang untuk menentukan topik penelitiannya. Syarat terpenting dalam menentukan topik penelitian adalah dengan menggunakan kedekatan emosional, intelektual, dan rencana peneliti. Setiap peneliti biasanya menggunakan langkah-langkah atau prosedur tertentu untuk menentukan topik penelitiannya sebagai pedoman untuk menentukan topik apa yang untuk diteliti. Langkah-langkah ini biasanya memperlihatkan hasil kerja ilmiah. Dalam konteks ilmu sejarah, metode ini disebut dengan metode sejarah. Metode ini adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan dipercaya oleh masyarakat. Langkah-langkah ini biasanya diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W, 1H. What, when, where, who, why, how. Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa peristiwa yang terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Langkah selanjutnya adalah verifikasi. Verifikasi sejarah adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Verifikasi dalam sejarah bisa kita artikan sebagai langkah pemeriksaan atau pengujian terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Pengujian juga dapat dilakukan dengan melihat posisi pemberi informasi yang kita kaji. Apabila posisinya sebagai pelaku, maka informasinya lebih dapat dipercaya daripada saksi. Kalau menurut Kunto Wijoyo, yang kita kenal sebagai seorang budayawan dan sastrawan, beliau menyebutkan bahwa verifikasi wajib dilakukan para sejarawan terhadap sumber-sumber sejarah yang ditemui. Tujuan dilakukannya verifikasi adalah untuk menyeleksi data sehingga diperolehnya fakta. Kita umpamakan saja ketika kita menemukan sebuah makam di sekitaran rumah warga dan kondisi makam tersebut sangat memprihatinkan dan tidak terurus lagi. Lalu kemudian warga setempat memberikan informasi bahwasanya makam tersebut merupakan makam syekh yang terkenal pada abad sekian misalnya. Langkah yang kita lakukan ialah tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang diberikan warga tersebut. Harus kita buktikan apakah syekh yang disebutkan itu memang betul. Dan kita bisa mengetahuinya dengan melihat tulisan yang terdapat pada batu nisan. Atau kalau tidak ada tulisan pada batu nisan, kita juga bisa melihat bentuk nisan yang digunakan. Kalau semuanya positif, dalam artian informasi yang diberikan warga dengan verifikasi yang kita lakukan, maka tidak ada cara lain selain menyatakan bahwa sumber sejarah itu memang asli. Nah, tahap verifikasi sumber-sumber sejarah berkaitan dengan asli atau palsunya suatu sumber sejarah, sehingga sejarawan diharuskan mampu menguji keakuratan dokumen sejarah tersebut. Selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah kritik. Kritik merupakan kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah untuk memperoleh otentisitas dan kredibilitas. Tujuan utama kritik adalah untuk menyeleksi data sehingga diperolehnya fakta. Kritik
terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kritik internal. Kritik internal merupakan kritik sumber sejarah yang didasarkan pada kesaksian sejarah di dalam suatu sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Kritik ini juga ingin menguji kredibilitas dari sumber sejarah, apakah sumber sejarah itu dapat dipercaya atau tidak. Kritik internal juga merupakan suatu kritik yang menguji apakah sumber sejarah tersebut asli atau palsu. Apakah sumber sejarah tersebut ditulis atau disaksikan langsung oleh pelaku dan saksi mata di masa lampau. Kedua, kritik eksternal. Kritik ini merupakan kritik yang menguji sumber sejarah melalui bahan, tinta tulisan, gaya bahasa, yang intinya menguji di bagian fisik suatu sumber sejarah. Atau bisa dikatakan juga dengan menguji keotentitasan suatu sumber sejarah dari luarnya saja. Mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan dan paparkan dalam video ini. Teman-teman sekalian bisa menarik kesimpulan bahwa sebelum kita melakukan penelitian, kita harus menentukan topik atau masalah dalam penelitian tersebut. Dan yang kedua, dalam penelitian itu ada proses verifikasi. Verifikasi ini merupakan penilaian terhadap sumber-sumber yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah kritik. Kritik ini merupakan metode tafsir atau mempertimbangkan faktor historis dalam sumber-sumber yang telah ditemukan. Saya perwakilan dari teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah bertahan sampai detik-detik terakhir dari video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.